Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afiana Eri Cahyani. Nah, jangan bosan-bosan ya. Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai materi mengentri data berdasarkan rumus statistik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian fungsi statistik pada Microsoft Excel. Fungsi statistik adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Misalnya, kita ingin mencari nilai tertinggi atau max, nilai terendah atau min, menghitung rata-rata atau average, menghitung jumlah dari suatu data yang berisi angka-angka, dan lain-lain. Nah, penggunaan fungsi statistik ini sangat penting dalam menghitung banyak hal. Oleh karena itu, Excel sudah menyediakan banyak fungsi yang dibutuhkan dalam bidang statistik. Di sini bisa kalian lihat, yaitu jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Nah, max yaitu menampilkan nilai terbesar dari suatu range data numerik, min menampilkan nilai terkecil dari suatu range data numerik. Selanjutnya untuk average yaitu menampilkan nilai rata-rata dari suatu range data numerik. Count yaitu untuk menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range. Countif menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Dan counta yaitu untuk menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range. Sum yaitu untuk menghitung jumlah data yang terdapat dari beberapa sel. Nah, di sini ada penggunaan fungsi statistik di Excel. Fungsi statistik tersebut bisa diperhatikan. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja penerapan di Microsoft Excel. Nah, di sini banyak yang kosong. Nah, nanti kita akan mengisi dengan menggunakan rumus statistik. Diawali dengan kita menghitung jumlah. Jumlah yaitu kita menggunakan fungsi sum. Langsung saja, yaitu kita bisa klik sel F5, artinya sel ini berada pada kolom F dan 5-nya itu terdapat pada baris kelima. Jadi F5. Nah, di sini kita bisa ketik rumus sama dengan sum. Kita bisa klik sel D5. Kita ketik titik 2. Lalu kita klik sel E5. Lalu kita tekan enter. Nah, maka penjumlahan dari nilai teori dan nilai praktik adalah 170, 80 ditambah 90. Nah, di sini ada rumus atau formula barnya. Nah, di sini hasilnya 170. Atau dengan autosum yaitu sama dengan di sini kita klik autosum. Secara otomatis kita juga bisa cek dulu. Nah, ini formulanya yaitu sama dengan sum D6 sampai E6 ini. Selanjutnya kita kopikan rumus ini ke sel bawahnya. Caranya sama seperti kemarin. Nah, seperti ini. Bisa dicek satu-satu. Ini rumusnya, hasilnya. Nah, secara otomatis sama dengan sum. Nah, D8, E8 ini sudah menyesuaikan dengan baris dan kolomnya. Selanjutnya kita menghitung rata-rata nilai dari nilai teori dan nilai praktik. Rata-rata nilai teori dan nilai praktik yaitu kita menggunakan fungsi average.
Bisa kita klik dulu, letakkan kursor di sel G5, lalu kita ketik rumus sama dengan average. Kita sorot data dari sel D5 sampai dengan sel E5 seperti ini, lalu kita bisa tekan enter. Diketahui rata-rata nilai dari nilai teori dan nilai praktik yaitu 85. Selanjutnya kita kopikan rumus ini ke sel bawahnya. Nah, seperti ini. Ini untuk formula, ini hasilnya. Selanjutnya kita menghitung atau untuk mengetahui nilai tertinggi dari nilai teori. Nah, caranya untuk nilai tertinggi kita menggunakan fungsi max. Kita letakkan kursor ke sel D11 di sini. Selanjutnya kita ketik formula sama dengan max. Kita sorot data dari sel D5 sampai dengan sel D9. Lalu kita tekan enter. Jadi kita bisa lihat nilai tertinggi di sini adalah 90. Ini rumusnya, ini hasilnya. Selanjutnya kita kopikan rumus ini ke sel sampingnya. Nah, kalau di sini tadi kita sorot kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita bisa tarik ke kanan. Di sini seperti ini. Nah, jadi di sini sudah otomatis yaitu sama dengan max. Yaitu sel E5 sampai dengan sel E9. Di sini sudah diketahui kan nilai tertingginya adalah 90. Jadi sudah sesuai. Selanjutnya kita mencari nilai terendah. Di sini kita menggunakan fungsi min. Caranya kita letakkan kursor ini ke sel D12. Sini kita ketik rumus sama dengan min. Kita sorot data dari sel D5 sampai dengan sel D9. Nah, yaitu untuk kita mengetahui data dari nilai teori ini, nilai terendahnya yaitu berapa. Kita tekan enter. Nah, hasilnya nilai terendah diketahui 70. Bisa dicek di sini nilai terendah juga 70. Selanjutnya kita kopikan rumus ini ke sel sampingnya, yaitu sama 70 juga. Nah, di sini juga 70 pada mata pelajaran akuntansi. Kalau ini pada mata pelajaran komputer. Selanjutnya untuk menulis manualnya bisa kita coba, yaitu sama dengan min. Kita ketik E5 sampai dengan atau titik 2 E9 kurung tutup, kita tekan enter. Hasilnya juga sama seperti tadi. Selanjutnya next kita akan mencari jumlah siswa yang ikut. Mencari jumlah siswa yang ikut ujian. Di sini kita menggunakan fungsi counter. Caranya kita bisa klik kursor ke sel D13, lalu kita ketik rumus sama dengan counter. Kita sorot data dari
sel D5 sampai dengan sel D9. Lalu kita tekan enter. Jadi diketahui jumlah siswa yang ikut ujian. Nah, ada 5 orang. Kita kopikan ini ke sel sampingnya juga seperti tadi. Seperti ini. Di sini juga kita bisa cek. Nah, sudah otomatis ini menyesuaikan, yaitu pada kolom E dan baris 5 sampai 9. Selanjutnya untuk jumlah siswa yang memiliki nilai. Di sini kita bisa menggunakan fungsi count, yaitu menghitung jumlah banyaknya data, numerik atau angka yang ada dalam sebuah range. Langkahnya, letakkan kursor pada sel D14 di sini. Lalu kita ketikkan rumus sama dengan count. Selanjutnya kita bisa sorot data dari sel D5 sampai dengan sel D9. Kita tekan enter. Diketahui jumlah siswa yang memiliki nilai, yaitu ada 5 orang. Kita kopikan ini ke sel sampingnya juga. Kita bisa cek rumusnya, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah masing-masing peserta komputer, bahasa Inggris, dan akuntansi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi countif. Fungsi countif ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Langsung saja, contohnya kita ingin menghitung jumlah peserta komputer. Kita letakkan kursor pada sel D16, kemudian kita tuliskan rumus sama dengan countif. Nah, ini kan kita ingin menggunakan kriteria, jadi kita sorot data dari sel C5 sampai dengan sel C9. Selanjutnya titik koma. Untuk kriteria jangan lupa kalau berupa huruf maka kita beri atau kita kasih tanda kutip. Kita tulis komputer kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, jika misalnya ini tidak bisa atau terjadi masalah seperti ini, di sini kita ganti koma, titik 2 diganti koma, lalu kita tekan enter seperti ini. Nah, ini rumusnya, yaitu sama dengan countif C5 sampai dengan C9. Kriteria yang kita inginkan yaitu komputer. Jadi jumlah peserta komputer ada 2, bisa dicek, di sini juga ada 2. Selanjutnya kita menghitung jumlah peserta bahasa Inggris. Caranya juga sama, hanya saja yang kriteria tadi diganti dengan bahasa Inggris. Sama dengan countif. Sorot data dari sel C5 sampai dengan sel C9, kemudian ketik koma, kriteria, ketik bahasa Inggris, lalu kita tekan enter. Jadi bisa dilihat di sini jumlah peserta bahasa Inggris ada 2. Nah, kita bisa cek di sini ada Sirkam sama Budi. Selanjutnya kita menghitung jumlah peserta akuntansi. Kita letakkan kursor di sel D18. Kita ketik rumus sama dengan countif. Kita sorot data dari sel C5 sampai dengan sel C9.
ketik koma, kriteria, menggunakan tanda kutip, ketik akuntansi, lalu tekan enter. Nah, jadi jumlah peserta akuntansi adalah 1 orang, yaitu Nanda. Nah, ini untuk contoh pertama. Selanjutnya, contoh kedua, agar kalian lebih memahami mengenai fungsi statistik di Microsoft Excel. Jumlah, untuk mengetahui jumlah yaitu menggunakan fungsi sum. Kita bisa ketik sama dengan, ketik sum, sorot data dari sel C3 sampai dengan sel C7, lalu kita tekan enter. Diketahui jumlah nilai dari akuntansi dasar yaitu 347. Selanjutnya kita kopikan ke sel sampingnya sampai dengan etika profesi. Bisa kita cek. Nah, di sini sudah menyesuaikan sampai dengan sum. Di sini D3 sampai D7 sudah menyesuaikan. Ini berada di kolom D. Di sini juga berada di kolom E, sudah menyesuaikan. Selanjutnya untuk rata-rata menggunakan average, kita bisa ketik sama dengan tulis rumus average. Kita ingin mengetahui rata-rata nilai akuntansi dasar. Kita sorot data dari sel C3 sampai dengan sel C7, lalu kita tekan enter. Nah, diketahui hasilnya rata-rata nilai akuntansi dasar yaitu 69,4. Selanjutnya kita kopikan rumus ini ke sel sampingnya juga sampai dengan etika profesi. Nah, rata-rata nilai spreadsheet sama dengan 84, rata-rata nilai etika profesi sama dengan 73,4. Di sini sudah sesuai sama dengan average C3 sampai dengan C7 di sini. Selanjutnya kita ingin mengetahui jumlah nilai tertinggi. Nah, ini kita menggunakan fungsi sum. Maksudnya fungsi max. Kita bisa letakkan pointer ke sel C10. Lalu kita ketik rumus sama dengan max. Kita sorot data dari sel C3 sampai dengan sel C7. Lalu kita tekan enter. Nah, diketahui nilai tertinggi yaitu 80. Bisa dicek. Nah, sini ada 70, 65, 72, 60, 80. Sudah benar, yaitu nilai tertinggi adalah 80. Kita kopikan rumus ini ke sel sampingnya sampai dengan etika profesi. Nilai tertinggi spreadsheet 100. Nah, sudah sesuai dengan tabelnya. Etika profesi 85. Ini rumusnya, ini hasilnya, dan ini tabelnya. Selanjutnya kita mencari nilai terendah, yaitu dengan menggunakan fungsi min sama dengan min sama, yaitu sorot data dari sel C3 sampai dengan sel C7, lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita kopikan rumus ini ke sel sampingnya. Jadi nilai terendah akuntansi dasar adalah 60. Nilai terendah dari spreadsheet yaitu ada 75. Selanjutnya kita akan mengetahui banyaknya siswa yang ikut. Kita klik sel C12, kita ketik rumus sama dengan count. Kita sorot data dari sel C3 sampai dengan sel C7.
lalu kita tekan enter. Banyaknya siswa yang ikut atau banyaknya siswa di sini ada 5 orang. Bisa dicek, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita kopikan rumus sel ini ke sel sampingnya. Sama. Ini ada rumus hasil. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita beralih ke fungsi kaunta. Kita letakkan pointer ke sel B9. Nah, di sini ketik rumus sama dengan kaunta. Lalu sorot data dari B2 sampai dengan B8. Seperti ini. Selanjutnya tekan enter. Fungsi kaunta ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka, numerik maupun huruf atau karakter di sini. Jadi maupun angka atau huruf itu mendeteksi semua. Itu berjumlah 7 datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita beralih ke fungsi countif. Nah, di sini ada tabel jenis kelamin. Kita mencoba mencari atau menghitung jumlah orang yang berjenis kelamin perempuan. Kita bisa klik sel B9, lalu kita gunakan rumus sama dengan countif. Kita sorot. Nah, untuk range ini kita sorot data dari sel B2 sampai dengan sel B8. Koma. Kriteria ini kita isikan P, karena tadi kita ingin mencari atau menghitung jumlah orang yang berjenis kelamin perempuan. P. Jangan lupa untuk huruf selalu diikuti dengan tanda kutip, lalu kurung tutup, kita tekan enter. Nah, di sini diketahui atau ditemukan hasil dari perhitungan tabel ini tadi. Jumlah perempuan yaitu ada 4. Kita bisa juga, kita bisa hitung untuk P 1, 2, 3, 4. Sudah benar. Atau kita juga bisa menggunakan rumus sama dengan countif. Kita sorot data dari sel B2 sampai dengan sel B8. Selanjutnya kita ketik koma. Nah, kita bisa pilih salah satu yang simbolnya P. Misalnya kita klik sel B4, ini kan simbolnya P. Nah, lalu kita tekan enter. Hasilnya pun juga sama, yaitu perempuan berjumlah 4. Atau contoh lain untuk nilai, kita bisa mencari jumlah nilai yang sama dari data. Misalnya kita ingin mencari berapa orang yang mempunyai nilai sama, yaitu nilai 65. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan countif. Kita sorot data dari sel B2 sampai dengan sel B8. Kemudian ketik koma. Nah, untuk kriteria ini karena angka, jadi tidak perlu menggunakan tanda kutip, bisa langsung saja. Di sini kita ketik 65 karena kita tadi ingin mencari nilai yang sama, yaitu nilai 65. Lalu kita
kasih kurung tutup, tekan enter. Di sini kita temukan hasil dari perhitungan dari tabel di atas. Ada 3 orang yang punya nilai sama 65. Bisa kita cek. Nah, kita bisa hitung 1, 2, 3 sama, yaitu ada 3 orang. Menggunakan rumus yang satunya, misalnya dengan mengklik salah satu sel yang berjumlah 65. Contohnya sama dengan COUNTIF, sorot data dari sel B2 sampai dengan sel B8. Ketik koma. Nah, kriteria ini kita pilih salah satu yang bernilai 65. Misalnya di sini saya ambil B7 ini. Nah, jumlahnya 65. Lalu kita tekan enter. Sama saja hasilnya, yaitu yang punya nilai sama 65 ada 3 orang atau 3 siswa. Sekian dulu materi mengenai rumus statistik. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.